Halo teman-teman, setelah kemarin minggu yang lalu kita bersama-sama sedikit membahas tentang basic math atau matematika dasar gitu ya, yang biasanya digunakan di bidang farmasi. Sekarang kita akan masuk ke materi sistem pengukuran ya. Nah, pertama-tama, kenapa sih kok sistem pengukuran ini penting sekali untuk kita pelajari sebagai kalian calon apoteker? Entah itu apoteker yang bekerja di industri atau yang bekerja di rumah sakit. Nah, tentu saja kalau misalnya kalian ingin bekerja di rumah sakit atau di pelayanan gitu ya, tentu saja nanti kaitannya dengan ketepatan dosis bagi pasien, ketepatan obat bagi pasien, ini sangat berperan penting gitu ya. Lalu bagaimana dengan yang di industri? Kalau yang di industri bisa jadi ini penting ketika kalian sedang menetapkan kadar, ketika kalian menyiapkan larutan, dan lain-lain. Sekarang kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, ini merupakan salah satu case report ya. Case report di sini merupakan eh, apa ya, laporan tentang kasus kejadian kesalahan istilahnya apa? Konversi. Kesalahan konversi satuan gitu ya. Jadi, kalau kita ngomong sistem pengukuran atau ya, pengukuran kan yang diukur bisa macam-macam ya, bisa bobot, bisa panjang, bisa juga volume dan lain-lain. Nah, setiap ukuran itu pasti punya satuan. Nah, kita pasti sering menghadapi bahwa kita harus mengkonversikan satuan ya dari satuan yang satu ke satuan yang lain. Entah itu dalam sistem yang sama, misalnya dalam bobot ke bobot atau dari bobot ke volume atau sebaliknya. Nah, di sini dicontohkan ya dalam sebuah rumah sakit memang benar-benar terjadi pada tahun 94 ya, ini sudah lama banget. Intinya dokter itu meresepkan ya suatu obat dengan dosis 0,025 mg sekali sehari. Ya, tetapi di sana yang petugasnya melakukan konversi dosis itu menuliskannya 250 mikrogram. Padahal kalau kita tahu mikrogram itu kan 10 pangkat 3 dari miligram, ya kan? Harusnya bukan 250 mikrogram, tapi yang betul adalah 25 miligram. Sehingga ada kesalahan atau perbedaan dosis ya sebesar 10 kali lipat daripada yang seharusnya. Ya, dan ini terdeteksi oleh apoteker di hari selanjutnya gitu. Jadi memang sering sekali kalau mungkin kita besok suatu ketika belajar tentang peracikan obat, salah satu faktor risiko yang menyebabkan kesalahan adalah kesalahan pada saat melakukan konversi. Nah, ini perlu sekali diperhatikan ya. Kemudian, case report lainnya gitu. Di sini contohnya penggunaan singkatan yang tidak lazim gitu. Nah, di sini ditulis bahwa pasien menerima 50 unit, sedangkan dosis yang dosis yang diminta itu 5 unit gitu. Nah, tapi di situ nulisnya 5 dengan lambang ini. Dot ini lingkaran, ada dotnya. Jadi lingkaran dengan dot ini merupakan. Oke, selanjutnya untuk sistem pengukuran itu yang digunakan
secara umum ya kita belum ngomong di bidang farmasi, itu yang paling umum digunakan adalah sistem metrik. Nah, sistem metrik ini juga sering dikatakan sebagai sistem internasional atau unit sistem internasional yang lazim digunakan gitu ya. Nah, sedangkan di bidang farmasi itu secara umum ada pengukuran metrik, apothecary, household, dan juga interconversion. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang paling sering digunakan adalah sistem pengukuran metrik dan juga sistem pengukuran household atau rumah tangga. Untuk yang apothecary memang sudah jarang sekali digunakan, apalagi di Indonesia. Nah, untuk sistem internasional itu berikut adalah beberapa contoh awalan dan juga simbol yang sering digunakan di bidang apapun ya terkait dengan penggunaan satuan-satuan ya mega, kilo, desisenti, mili, mikro, dan nano. Nah, sistem ini biasanya dilanjutkan atau diikuti dengan satuan dasar dari suatu sistem. Contohnya jika sistemnya bobot maka diikuti dengan satuan dasarnya adalah gram sehingga kilogram, desigram, sentigram, miligram, dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada pengalian atau pembagiannya ya dibandingkan dengan satuan dasarnya gitu. Contohnya misalnya kalau dari kilo mau ke gram, kilo tadi ya kalau dari kilogram mau ke gram, itu kita harus mengalikannya dengan 1000 atau 10 pangkat 3. Sedangkan kalau kita dari miligram mau ke gram itu harus membagi dengan 1000 atau dikalikan dengan 10 pangkat minus 3. Gitu ya. Saya rasa ini nggak ada masalah. Nah, selanjutnya dalam sistem metrik itu ada dua satuan dasar yang umum digunakan, yaitu sistem metrik bobot dan juga sistem metrik volume. Saya rasa ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar ya, hanya saja yang perlu saya garis bawahi di sini adalah seringkali banyak yang salah menuliskan singkatan gitu. Untuk gram, gram ini merupakan satuan yang lazim sekali ya digunakan di Indonesia ya. Gram ini yang paling lazim digunakan di Indonesia itu disingkatnya dengan G ya, dengan huruf G atau G besar atau G kecil, bukan dengan GR. Kalau GR ini merupakan singkatan dari grain, ya itu dua hal yang berbeda. Nah kemudian mililiter itu juga sering juga disebut dengan istilah cc. Jadi cc itu lebih ke penggunaan di household sih atau rumah tangga gitu. Cuma sebenarnya intinya sama. Nah, kemudian untuk mikrogram ini kan tanda mu. Nah, sering menimbulkan kesalahan baca gitu ya. Apalagi kalau penulisan huruf mu-nya nggak jelas. Sehingga untuk meminimalisir kesalahan, kita bisa menuliskannya dengan mcg, yaitu mikrogram. Ya, saya harap teman-teman tetap ingat konsep ini ya, yang tadi sistem metriknya di awal tadi dari kilo, hekto, deka, kemudian satuan dasar, desinya, senti, miligram, mikrogram, nanogram itu dan juga faktornya saya harap teman-teman masih ingat ya. Nah, kemudian ini adalah contoh uh, apothecary system ya yang dulu mungkin masih digunakan cuma sekarang sudah sangat-sangat jarang gitu ya. Ini jarang banget dipakai di Indonesia, bahkan setahu saya malah nggak ada yang pakai ini gitu. Nah, cuma ini hanya FYI gitu ya, for your information gitu ya. Ini adalah yang liquid, ini yang bobot. Ini volume, ini bobot. Nah, selanjutnya ini adalah sistem household. Household ini lebih menyatakan rumah tangga, satuan rumah tangga. Satuan rumah tangga di sini yang memang paling sering digunakan di bidang farmasi adalah teaspoonful ya atau sendok teh gitu ya dan juga tablespoon. Nah, ini satuan yang paling sering atau paling lazim digunakan di Indonesia gitu ya. Meskipun kalau sebenarnya uh,
kita ukur sendok teh beneran yang ada di pasaran, itu belum tentu 5 ml juga. Begitu juga dengan sendok makan, antar sendok makan yang satu dengan yang lain kemungkinan besar bisa berbeda. Hanya saja ini secara umum yang lazim digunakan gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang dinyatakan sebagai interconversion. Interconversion itu menyatakan apa sih? Jadi di sini lebih ke ekivalensi dari penggunaan beberapa unit ya. Contohnya di sini beberapa unit yang sering digunakan dalam sistem apotekari, contohnya grain gitu ya. Kalau satu grain itu sebenarnya berapa gram, berapa miligram. Nah, itu sebenarnya satu grain itu setara dengan 64,8 miligram. Cuma yang lazim digunakan ekivalensinya adalah 65 miligram. Gitu juga dengan ounce, pon gitu. Satu pon itu berapa gram gitu. Kalau misalnya di situ tertulis satu pon adalah 454 gram, maka berapa kilogram? Nah, jadi harus bisa pandai-pandai mengkonversikan itu. Ya, jadi terkadang konversinya tidak hanya satu tahap, bisa dua tahap atau lebih. Nah, di sini ada contoh-contoh perhitungannya, bisa dilihat ya. Nah, ini juga contoh konversi-konversi, gampang lah saya rasa ya. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang analisis dimensional. Nah, analisis dimensional ini apa sih? Jadi, analisis dimensional itu sebenarnya merupakan alternatif ya, metode alternatif dalam menghitung beberapa persamaan yang memiliki nilai-nilai dengan satuan yang berbeda gitu. Sebenarnya ini merupakan bagian dari rasio dan proporsi. Cuma terkadang ada beberapa soal perhitungan yang jika kita selesaikan menggunakan konsep rasio dan proporsi itu membutuhkan lebih dari satu tahap gitu. Jadi analisis dimensional ini membantu kita untuk menyelesaikan satu kasus dengan satu kali perhitungan. One shot method gitu ya. Nah, metode ini melibatkan analisis logika terkait dengan urutan dan juga peletakan antara rasio-rasio yang ada dan juga terkait dengan tahap-tahap aritmatika. Nah, di sini biasanya dalam analisis dimensional ini intinya kita akan menghilangkan satuan-satuan yang tidak dibutuhkan ya dari awalnya given quantity itu ini skemanya begini ya garis besarnya. Ini given quantity. Given quantity itu sesuatu yang ada di soal gitu ya. Satuan yang ada di soal itu apa? Kemudian faktor konversi dari yang diinginkan itu apa? Sorry, dari yang diberikan itu apa? Terus faktor konversi ke yang diinginkan dan juga yang terakhir perhitungan konversinya seperti apa. Mungkin kalau kayak gini bingung, kita lihat contohnya ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa fluid ounce untuk 2,5 liter ya. Jadi berapa fluid ounce jika kita punya larutan sebanyak 2,5 liter gitu. Nah, di sini step 1 adalah kita lihat dulu berapa sih atau jumlah awalnya gitu atau satuan awalnya itu adalah 2,5 liter, maka kita masukkan 2,5 liter di dalam kolom ini. BTW garis yang di tengah ini merupakan garis pecahan ya, jadi nanti ada pembilang dan penyebut. Nah, kemudian step kedua kita perlu mengidentifikasi satuan yang diinginkan. Satuan yang diinginkan di akhir adalah fluid ounce, maka fluid ounce kita taruh di sini. Sorry, nggak kelihatan ya. Fluid ounce. Taruh di situ. Kemudian tahap yang ketiga itu kita perlu menambahkan faktor konversi yang dibutuhkan ya untuk mengubah dari liter ke fluid ounce. Nah, kalau dari fluid ounce sendiri kan kesetaraannya satu fluid ounce itu setara dengan 29,57 ml. Nah, kita tulis di sini. Nah, karena di sini kesetaraan fluid ounce itu dengan mililiter, sedangkan awal yang kita punya adalah liter, maka kita perlu menambahkan
faktor konversi dari liter ke mililiter juga. Nah, berapa sih faktor konversi dari mililiter ke liter? Nah, dari mililiter dari ke dari liter ke mililiter faktor konversinya adalah dikali 1000. Berarti 1000 per 1. Sedangkan untuk faktor konversi dari 1 fluid ounce ke mililiter adalah 1 fluid ounce setara dengan 2,29,57 mililiter. Nah, kemudian setelah given quantity dan unit pad-nya ini sudah terisi semua, langkah selanjutnya adalah kita hitung. Hitungnya gimana? Kita hilangkan semua yang tidak perlu atau yang bisa dihilangkan. Ya, jadi intinya di dalam melakukan analisis dimensional itu kita menghilangkan satuan yang awalnya, satuan awal ya, supaya nanti bisa diubah menjadi satuan akhir. Nah, makanya kalau kalian lihat di sini ya, mana-mana warna-warna. Liter bisa dicoret dengan liter, mililiter bisa dicoret dengan mililiter gitu. Jadi kita hilangkan satuan-satuannya supaya apa? Supaya itu bisa dikalikan bersamaan gitu. Jadi 2,5 langsung dikali 1000. Jadi kalau conversion computation itu setelah kita melakukan penghilangan satuan berdasarkan given quantity dan juga unit pad ini, kita pindah ke conversion computation. Jadi sudah tanpa satuan kan, di situ hanya tinggal fluid ounce-nya. Nah, 2,5 dikali dengan 1000 dikali dengan 1 nih ya, 2,5 kali 1000 kali 1 dibagi 1 dikali 29,57. Jadi ini sudah amat-amat sangat mudah gitu. Hasil akhirnya adalah 84,55 fluid ounce. Jadi intinya sekali lagi diingat bahwa analisis dimensional ini fokusnya adalah pada menghilangkan atau kita punya suatu nilai awal dengan satuan yang berbeda dengan uh, satuan dengan nilai yang kita harapkan gitu. Contohnya tadi 2,5 liter itu nilai yang kita punya. Nilai yang kita harapkan adalah dalam bentuk fluid ounce atau dalam satuan fluid ounce. Nah, kita perlu menghilangkan si satuan liter ini. Caranya dengan menambahkan unit pad. Unit pad itu ya faktor konversi tadi, baik faktor konversi untuk given quantity yang awal atau yang satuan tujuan. Ini seperti itu. Dan meskipun tampaknya sangat rumit, sebenarnya saya yakin kalian sudah sering melakukan ini gitu. Dan ini biasanya lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakan analisis rasio dan proporsi yang 2 tahap. Ini contohnya kalau 2 tahap sebenarnya sama aja sih, cuma ya ini jadi 2 tahap aja rasio proporsi 1 liter. Kalau apa namanya 1 liter itu setara dengan 1000 ml, maka 2,5 liter itu setara dengan berapa mililiter? Ketemu ini. Terus yang step 2, kalau kita punya 29,57 ml itu setara dengan 1 fluid ounce, maka kalau 2500 ml setara dengan berapa fluid ounce? Jadi kayak gini. Jadi sama aja sih, hanya saja bedanya kalau yang analisis dimensional tadi menjadi satu kesatuan persamaan, sedangkan kalau rasio proporsi kita butuh 2 kali atau 2 tahap. Nah, begitu juga contoh soal ini, misalnya sebuah apa ya, sebuah resep gitu ya, menghendaki adanya 1000 ml larutan intravena dextrose gitu ya untuk diberikan selama 8 jam. Nah, kemudian kecepatannya itu didesain untuk menghantarkan 10 tetes per mililiter. Pertanyaannya, berapa banyak tetesan per menit yang harus diberikan kepada pasien. Jadi, kita lihat dulu bahwa yang di awal itu adalah satuannya mililiter, ya kan? Nilai yang ada adalah mililiter. Sedangkan satuan akhir yang diharapkan adalah drop per minute atau tetes per menit. Maka kita perlu mencari
faktor konversi dari mililiter ke drop per minute. Nah, pertanyaannya setiap drop itu berapa mililiter? Kemudian setiap mililiter itu berapa menit? Nah, kayak gitu. Jadi ini tinggal dikonversikan semacam itu. Ini contohnya ya. Dan ini contoh perhitungan dengan rasio dan proporsi secara reguler. Mudah ya. Oke. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Semangat!